Maaf nih Mbak mengganggu. Ya. Boleh tahu namanya siapa Mbak sebelumnya? Prasasti Wulan Septi. Di sini aku mau tanya Mbak, buat tugas kampus, apa sih yang Mbak tahu dari arti kebudayaan? Kebudayaan itu menurutku hal-hal yang berkaitan sama akal manusia gitu Mas. Seperti itu Mbak ya? Iya. Terima kasih. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seseorang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Mas siapa? Mas Agus. Aku mau tanya Mas, buat tugas kampus, Iya, silakan. identitas bangsa apa yang Anda ketahui? Batik. Kenapa Mas? Karena saya rasa semua orang memiliki batik. Terima kasih. Misi Pak, sebelumnya saya mau tanya dengan Bapak siapa? Bapak Jono. Bapak Jono. Baik Pak, saya mau menanyakan batik apa yang Bapak ketahui di Indonesia? Batik Pekalongan. Mengapa Pak alasannya? Karena terkenal sejak dulu kala. Oh, terima kasih Pak. Iya. Selamat malam, dengan Mas siapa? Dengan Mas Joshua. Joshua. Ya, Oh ya. Aku mau tanya Mas, ya, Masnya punya batik? ada punya Batik dari mana yang Mas punya? batik dari Pekalongan. Terima kasih. Siap. Batik. Kesenian batik ini mulai dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit hingga mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Kerajaan Mataram pada akhir abad ke-18. Di kala itu, batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Namun, pengikut raja yang tinggal di luar keraton mengerjakan produksi kain batik ini di rumahnya masing-masing. Sehingga, lama-kelamaan, batik mulai dikenal rakyat dan menjadi pekerjaan wanita pada masa itu. Pada akhir abad ke-18, batik yang mulanya hanya digunakan oleh bangsawan, kemudian mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa. Nah, yuk kenali beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Motif batik Parang Solo. Parang sendiri berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Batik ini memiliki karakteristik susunan motif huruf S yang saling menjalin, tidak putus-putus, dan melambangkan kesinambungan. Nah, selain batik Parang, Solo juga memiliki motif batik lain, yakni batik kawung. Motif ini terbentuk dari pola bulatan seperti buah kawung, sejenis buah kelapa atau yang disebut kolang-kaling. Motif ini merupakan rangkaian kombinasi lingkaran yang disusun secara sejajar dan geometris. Motif batik selanjutnya adalah motif Slobok Yogyakarta. Motif ini berupa kotak-kotak kecil yang dipisahkan oleh dua garis sehingga membentuk motif 4 potongan segitiga. Batik ini biasanya digunakan untuk melayat maupun pelantikan para pejabat pemerintah. Motif udan liris ini memiliki karakteristik kombinasi geometris dan suluran. Kata liris pada motif ini memiliki arti hujan gerimis sebagai lambang kesuburan. Motif ini juga berasal dari Yogyakarta loh. Nah, selanjutnya ada motif gondosuli yang memiliki bentuk geometris berbentuk wajik serta terdapat bunga putih berpola kecil. Motif ini diberi nama gondosuli karena berasal dari nama bunga di pesisir Jepara, yakni suli dan gondo yang berarti bau atau harum. Eits, tetapi masih banyak loh motif-motif batik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di salah satu pusat batik di Kota Malang, lebih tepatnya di Kecamatan Sukun. Di sini kami juga akan memberikan kesimpulan dari video tadi. Sebelum memberikan kesimpulan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pradana Dagang Suwito, ada teman saya di sini Aprilino Dimas, ada Mas Sofyan Hasto, dan yang memegang kamera ada Mas Dimas Rizky, dan yang tidak dapat hadir di sini Mas Novel Dava karena sedang berada di luar kota.
Sebelum masuk dalam intinya kesimpulan, kami akan menjelaskan di sini di ruangan ini ada beberapa batik yang bagus. Ini ada setelan pria lengan panjang. Di sini ada yang siap jual, kirim-kirim ke distributor. Ada batik Wiguno di sini, produksi mereknya namanya batik Wiguno. Ini ada special request dari pelanggan-pelanggannya batik Wiguno. Sudah banyak, ada warna merah, ada hijau, ada hitam juga. Selanjutnya di sini ada couple untuk suami istri bisa. Di situ ada setelan lengan pendek untuk pria, sama celananya juga udah ada. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kami, Mas Sofyan. Ya, jadi kesimpulan dari kegiatan wawancara singkat yang telah kami lakukan adalah beberapa masyarakat sekitar yang telah kami tanya-tanya, sebagian besar telah mengetahui apa itu identitas nasional. Salah satunya yaitu batik Pekalongan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh April Inu. Ya, saya akan melanjutkan kesimpulan dari Mas Sofyan Dasto. Oleh karena itu, mengetahui identitas nasional sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena mencakup semangat nasionalisme. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara video kali ini. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.